wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep pemahaman Tuhan. Selanjutnya, Kak. Ini adalah anggota kelompok 4. Yang pertama ada Tiara Andika. Selanjutnya ada Muhammad Alfian Sanjani. Selanjutnya ada Rica Alifianti Rahayu. Ada Krisno Aji. Yang terakhir ada Lira Fitria Natasha. Selanjutnya, Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kepercayaan pemahaman Tuhan pada masa manusia purba. Nah, manusia purba sendiri mulai mengenal sistem kepercayaan pada zaman Neolitikum, zaman batu baru. Pada zaman Neolitikum, sekitar 1500 sebelum Masehi, berkembang budaya megalitikum yang erat kaitannya dengan eksistensi sistem kepercayaan manusia purba. Kebudayaan megalitikum merupakan suatu tradisi dan kebudayaan manusia purba yang menghasilkan batu-batu besar untuk keperluan religius. Hasil kebudayaan megalitikum seperti menhir, dolmen, arca, waruga, sarkofagus, dan punden berundak dapat memberikan penjelasan kepada kita tentang sistem kepercayaan manusia purba. Next. Nah, bagaimana sih pandangan manusia purba pada saat itu? Pada saat itu, manusia purba mulai mengenal dan mengetahui bahwa yang menggerakkan tersebut mempunyai sebuah jiwa. Sejak saat itu, manusia mulai mempelajari sesuatu yang berbau-bau sakral. Next. Kepercayaan manusia purba. Nah, kita semua tahu bahwa banyak sekali kepercayaan pada zaman dahulu. Di antaranya kepercayaan terhadap roh nenek moyang, animisme, dinamisme, dan totemisme. Next. Nah, animisme itu gimana? Animisme adalah tahap lanjutan dari kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Mereka mulai memahami sebab-sebab gejala alam yang terjadi. Setelah mengetahui fenomena sebab gejala alam yang terjadi, mereka kemudian mencari pemecahan masalah atas fenomena tersebut. Nah, atas dasar berkembangnya berpikirnya itu, manusia purba menganggap penyebab terjadinya fenomena-fenomena tersebut adalah roh sebagai penentu dan pengatur alam semesta. Agar manusia purba itu dapat beraktivitas dengan tenang dan aman, mereka melakukan ritual pembacaan doa, pemberian sesaji, bahkan memberikan korban. Kemudian ada lagi dinamisme. Dinamisme itu seperti kepercayaan pada benda-benda gaib. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan gaib itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian sesaji atau ritual lainnya. Yang terakhir ada totemisme. Totemisme itu adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci antara lain sapi, ular, dan harimau. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Kak Ira. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman Tuhan pada manusia modern. Next. Nah, kepercayaan manusia modern ini pertama ada Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan agama Islam yang terakhir. Next. Yang pertama-tama ada agama Hindu, yaitu diyakini sebagai agama tertua di Indonesia. Nah, pada abad ke-13 sebelum Masehi, Hinduistan ini mulai muncul. Nah, di India sering disebut sebagai negeri para Hindu. Ilmuwan mengatakan agama Hindu ini muncul di dunia pada abad ke-15 sebelum Masehi. Lalu selanjutnya ada agama Hindu ini memuja Tuhan Sang Yang Widi. Selanjutnya kitab suci agama Hindu adalah Weda. Next. Selanjutnya ada agama Buddha. Agama Buddha ini diyakini sebagai agama tertua kedua di Indonesia. Agama Buddha tiba sekitar abad ke-5 Masehi. Buddha mengajarkan tata cara peribadatan puja. Puja berarti menghormat atau memuja dewa yang mereka yakini. Tuhan dari agama Buddha sendiri adalah Sang Hyang Adi Buddha. Kitab suci yang agama Buddha percaya adalah Tripitaka. Next. Selanjutnya yaitu ada agama Konghucu. Agama Konghucu diyakini sebagai agama tertua ketiga di Indonesia.
agama ini diperkirakan muncul pada abad ketiga Masehi, dibawa oleh orang Tionghoa dan para imigran. Ritual ibadah agama ini membakar dupa wangi dengan berdoa, dan Tuhan dalam agama Konghucu sendiri adalah Tian. Kitab suci agama Konghucu sendiri adalah Shishu-jing. Next. Selanjutnya ada Kristen Katolik. Kristen Katolik ini muncul ketika Tuhan Yesus lahir pada awal abad ke-4 Masehi di kota Bethlehem. Tuhan yang dipercaya pada agama Kristen Katolik adalah Bunda Maria, dan kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Next. Selanjutnya ada Kristen Protestan. Kristen Protestan datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para pedagang dari luar negeri yang memegang anut Trici, Gold Glory Gospel. Agama ini didasarkan pada Yesus dari Nazaret. Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran agama Katolik. Cara ibadah Protestan dengan menyanyikan lagu pujian-pujian untuk Tuhan Yesus. Trinitas dalam Protestan ada 3 Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Dan agamanya memiliki kitab suci, yaitu Alkitab. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Alfian. Yang selanjutnya ada agama Islam. Islam adalah agama yang cinta damai dan menganut sistem monoteisme atau satu Tuhan. Allah diyakini sebagai zat yang maha tinggi dan maha esa, yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, dan yang maha tahu segalanya yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai seorang muslim, kita harus melaksanakan 5 rukun Islam dan mempercayai 6 rukun iman. Kita juga harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Teori masuknya Islam dibawa oleh para pedagang asing dari Cina, Gujarat, Arab pada abad ke-7. Dengan adanya kampung muslim di pesisir Sumatera, Wali Songo menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa dengan cara kesenian ataupun cara lainnya. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Selanjutnya, fakta saintifik akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fakta saintifik keberadaan Tuhan. Bukti atau argumen adanya Tuhan secara umum dapat diketahui dengan menggunakan dua metode, yakni mengenal diri dan memperhatikan alam. Next. Bukti adanya Tuhan, eksistensi Tuhan dapat dilihat dari beberapa teori atau argumen yang disampaikan para ilmuwan, yaitu next. Yaitu yang pertama, teori atau argumen ontologi. Teori ini dimajukan oleh Plato. Argumen ontologi didasarkan pada logika. Dalam argumennya mengatakan bahwa di alam ini pasti memiliki ide. Semua ide-ide itu bersatu dalam ide tertinggi, disebut ide kebaikan atau the above good, yaitu yang mutlak baik itu adalah sumber, tujuan, dan sebab, dan segala yang ada. Yang mutlak itu disebut Tuhan. Next. Yang kedua, teori atau argumen kosmologi. Teori ini dimajukan oleh Aristoteles. Aristoteles mengatakan alam semesta adalah alam yang dijadikan, maka pasti ada yang menjadikannya. Saat yang menjadikan tersebut disebut Tuhan. Next. Dan yang terakhir adalah teori atau argumen teologis. Teori ini berasal dari kata telos yang artinya tujuan. Alam ini berproses dengan menuju ke suatu tempat tertentu, dan segala yang ada di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Alam ini beredar dan berevolusi kepada tujuan tertentu, yaitu kebetulan universal, dan ternyata ada yang menggerakkan menuju ke tujuan tersebut, dan membuat alam ini beredar maupun berevolusi ke arah saat itu. Saat inilah yang dinamakan Tuhan. Itulah pemaparan materi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.